Tips keuangan untuk pemula. Langkah awal menuju kebebasan finansial. Halo Sobat Dana Cuan, semoga makin cuan ya. Mencapai kebebasan finansial adalah impian banyak orang. Bayangkan hidup tanpa rasa cemas karena tagihan yang menumpuk atau utang yang membebani. Namun, seperti membangun rumah, meraih kebebasan finansial membutuhkan fondasi yang kuat dan strategi yang tepat. Bagi pemula, perjalanan ini bisa tampak menakutkan, tetapi dengan langkah-langkah sederhana dan konsisten, tujuan tersebut dapat tercapai lebih cepat dari yang dibayangkan. Berikut ini adalah tips keuangan penting untuk pemula yang ingin memulai perjalanan mereka menuju kebebasan finansial. Pahami kondisi keuangan. Langkah pertama menuju kebebasan finansial adalah mengetahui di mana posisi Anda saat ini. Banyak orang mengabaikan pentingnya memahami kondisi keuangan pribadi secara menyeluruh. Mulailah dengan mencatat semua sumber pendapatan dan semua pengeluaran bulanan, sekecil apapun. Buatlah daftar pendapatan, gaji, bonus, penghasilan sampingan, pengeluaran tetap, sewa, listrik, internet, cicilan, pengeluaran variabel, makanan, transportasi, hiburan, utang yang dimiliki, kartu kredit, KTA, pinjaman kendaraan. Dengan memahami aliran uang Anda bisa lebih mudah menemukan area yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Buat anggaran yang realistis. Banyak orang membuat anggaran, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menjalankannya. Kuncinya adalah membuat anggaran yang realistis, artinya sesuai dengan gaya hidup Anda, namun tetap mengutamakan disiplin. Gunakan metode populer seperti Lipu Venta 3G, Unos 20 Rule, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau pelunasan utang. Zero-based budgeting. Setiap rupiah yang Anda hasilkan memiliki tujuan, sehingga tidak ada uang yang menganggur. Setiap awal bulan, alokasikan dana berdasarkan anggaran yang telah Anda buat dan pantau pengeluaran Anda secara rutin. Terus tidak? Mulai dana darurat. Dana darurat adalah tameng utama saat Anda menghadapi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau biaya medis mendadak. Idealnya, dana darurat berjumlah 3 hingga 6 kali pengeluaran bulanan Anda. Tips membangun dana darurat. Sisihkan sebagian kecil dari setiap gaji. Simpan dana di rekening terpisah yang mudah diakses, tetapi tidak terlalu menggoda untuk digunakan. Prioritaskan. Ini sebelum mulai berinvestasi secara agresif. Ingat, memiliki dana darurat bisa memberikan rasa aman yang luar biasa dan mencegah Anda terjerumus dalam utang saat menghadapi krisis. Lunasi utang konsumtif. Utang konsumtif, seperti utang kartu, kredit dengan bunga tinggi, dapat menggerogoti keuangan Anda secara perlahan, namun pasti. Prioritaskan pelunasan utang-utang ini secepat mungkin. Gunakan metode Debt Snowball. Lunasi utang terkecil terlebih dahulu untuk membangun momentum psikologis. Debt Avalanche. Lunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu untuk menghemat lebih banyak uang dalam jangka panjang. Membebaskan diri dari utang konsumtif akan mempercepat langkah Anda menuju kebebasan finansial. 5. Menabung secara otomatis. Salah satu trik sederhana, namun ampuh adalah mengatur tabungan otomatis. Setiap kali Anda menerima gaji, secara otomatis alokasikan sebagian ke rekening tabungan atau investasi sebelum Anda sempat membelanjakannya. Keuntungan tabungan otomatis, menghindari godaan pengeluaran impulsif. Membangun kebiasaan menabung tanpa perlu berpikir 2 kali. Memanfaatkan kekuatan waktu dan bunga berbunga, compound interest, mulai dari jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap seiring kenaikan pendapatan Anda. Pahami dasar-dasar investasi. Menabung saja tidak cukup untuk mencapai kebebasan finansial, terutama karena inflasi akan mengurangi nilai uang Anda dari waktu ke waktu. Investasi adalah cara untuk mengembangkan aset Anda. Bagi pemula, pelajari instrumen investasi seperti deposito, reksadana, saham, obligasi, dan properti. Pahami konsep risiko dan potensi imbal hasil. Jangan pernah berinvestasi dalam sesuatu yang
Tidak Anda mengerti. Mulailah dengan produk-produk berisiko rendah hingga menengah, lalu tingkatkan diversifikasi seiring bertambahnya pemahaman dan pengalaman Anda. Bangun multiple streams of income sumber pendapatan utama, misalnya gaji. Seringkali tidak cukup untuk mempercepat pencapaian kebebasan finansial. Bangunlah beberapa sumber penghasilan tambahan, seperti freelance atau kerja sampingan bisnis, kecil pendapatan pasif dari investasi, dividen saham, sewa properti. Dengan beberapa aliran pendapatan, Anda akan lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan bisa mempercepat akumulasi kekayaan. Yato Tulpan, edukasi finansial berkelanjutan dunia keuangan selalu berubah. Strategi investasi yang efektif 5 tahun lalu mungkin sudah usang hari ini. Karena itu, penting untuk terus memperkaya wawasan keuangan Anda. Caranya membaca buku keuangan pribadi, seperti Rich Dad Poor Dad atau The Millionaire Next Door. Mengikuti seminar atau webinar keuangan. Mengikuti kanal YouTube, podcast, atau blog yang membahas keuangan. Semakin Anda memahami prinsip-prinsip keuangan, semakin baik keputusan yang bisa Anda ambil. 9. Tetapkan tujuan keuangan yang spesifik. Menjadi kaya adalah keinginan yang kabur. Anda perlu membuat tujuan keuangan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Prinsip SMART. Contohnya, saya ingin mengumpulkan dana darurat sebesar 50 juta dalam waktu 12 bulan. Saya ingin melunasi seluruh utang kartu, kredit dalam 6 bulan. Tujuan yang spesifik memberikan Anda arah, motivasi, dan tolok ukur keberhasilan. 10. Bersabar dan konsisten akhirnya. Rahasia terbesar dalam perjalanan menuju kebebasan finansial adalah waktu dan konsistensi. Tidak ada jalan pintas. Seperti menanam pohon, hasilnya baru akan terlihat setelah bertahun-tahun perawatan dan kesabaran. Tahan godaan untuk memperkaya diri secara instan melalui skema-skema mencurigakan. Fokuslah membangun fondasi keuangan yang sehat secara perlahan, namun pasti. Ingat, perjalanan Anda unik. Bandingkan diri Anda dengan masa lalu Anda, bukan dengan orang lain. Penutup kebebasan finansial bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ia adalah hasil dari keputusan-keputusan kecil yang diambil dengan sadar setiap hari. Dengan memahami kondisi keuangan, membuat anggaran, menabung secara otomatis, melunasi utang, dan terus belajar, Anda telah mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang lebih tenang, merdeka, dan penuh pilihan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.